selamat datang di Ngorbit, ngobrol di Bina Mitra. Di episode kali ini, Ngorbit bersama para calon dan wakil ketua OSIS SMK Bina Mitra dalam rangka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Nah, sekarang kita bersama para pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS nih. Langsung saja kita sapa yuk. Halo Kak, namanya siapa? Halo, aku Nafira Hermawan dari kelas 11 PTPN. Di sini aku sebagai calon ketua OSIS. Halo, nama aku Nurul Fadila dari kelas 11 BTPN. Di sini aku jadi calon wakil ketua OSIS. Nah, kalau boleh tahu kakak nih dari pasangan calon berapa sih? Kita dari pasangan calon nomor urut 1. Oke. Kakak sekarang jadi calon ketua dan wakil ketua OSIS nih. Sebelumnya boleh ceritain gak sih perjalanan kakak selama di OSIS sampai sekarang jadi calon ketua dan wakil ketua OSIS? Kalau kita daftar kepengurusan OSIS dari tahun 2022, terus kegiatan yang udah kita laksanain sih udah banyak ya, kayak Kegiatan hari-hari besar salah satu contohnya. terus ada MPLS juga, ada LDKS. Oh, oke, gitu. Nah, boleh nggak sih kak spill visi misinya? Nih, visinya itu menciptakan OSIS SMK Bina Mitra sebagai organisasi yang sigap, musyawarah, adil, religius, dan teliti yang berasaskan kekeluargaan, serta menciptakan OSIS SMK Bina Mitra sebagai tempat yang tepat bagi para siswa-siswi SMK Bina Mitra untuk menuangkan ide, inovasi, dan kreativitasnya. Oke. Ada yang mau tambahin? Ya, untuk misi dari kita, yang pertama mengutamakan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu selanjutnya menampung segala kritik, saran, aspirasi dari siswa-siswi serta guru SMK Bina Mitra untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan organisasi lain yang berada di SMK Bina Mitra. Terus ada memperluas jejaring komunikasi antar organisasi-organisasi yang ada di SMK Bina Mitra. Yang terakhir, terus meningkatkan dan berinovasi terhadap program-program kerja OSIS yang lama. Nah, kalau nantinya kakak ini menang dalam pemilihan calon dan wakil ketua OSIS, ada nggak sih program kerja yang bakal dijalanin? Jadi, untuk salah satu contoh program kerjanya itu, yang pertama Hari-hari besar keagamaan. ya, contohnya kayak Maulid kemarin kita kerjasama ekstrakurikuler Rohis sama OSIS. Oke. Nah, terakhir, ada nggak sih pesan kakak-kakak untuk pasangan calon satu yang disampaikan buat teman-teman di SMK Bina Mitra? Buat teman-teman SMK Bina Mitra, jangan lupa datang ke TPS tanggal 1 Maret 2024, coblos nomor urut 1. Nomor urut 1, satu hati, satu semangat. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kakak-kakak pasangan calon satu sudah meluangkan sedikit waktunya untuk menjadi narasumber kita di episode kali ini. Oke, jadi cukup sekian. See you on the next video, Ngorbitzer. Bye. Halo Ngorbitzer, selamat datang di Ngorbit, ngobrol di Bina Mitra. Di episode kali ini Ngorbit bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Bina Mitra dalam rangka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Nah, sekarang kita bersama para pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nih. Langsung saja kita sapa yuk. Halo Kak, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Firly Firdaus dari kelas 11 TSM. Saya dari Paslon 02. Nah, kan kakak sendiri nih, wakilnya kalau boleh tahu kemana sih Kak? Dan tolong perkenalkan nama wakilnya siapa? Nama wakil saya yaitu Olivia Junita dari kelas 11 BTPN. Dia lagi sibuk PKL. Nah, oke. Kan kakak sekarang jadi calon ketua dan wakil ketua OSIS nih. Sebelumnya boleh ceritain gak sih perjalanan kakak selama di OSIS sampai sekarang jadi calon ketua dan wakil ketua OSIS nih? Waduh, panjang banget, gak apa-apa ini. Gak apa-apa, sok ceritain aja boleh. Nah, awal mulanya itu saya masuk OSIS itu, awalnya saya ketipu pembina OSIS nih. Wah. Kan saya lagi pas masuk sekolah itu saya ikut seleksi Paskibra dan saya juga gak tahu apa itu OSIS ya. Iya. Nah, tiba-tiba kan udah selesai ikutan Paskibra kan ya.
Terus pas saya lagi mau sholat zuhur tuh, saya dipanggil sama pembina OSIS katanya, Firly sini. Terus saya datang kan, dipanggil, kata saya, apa Kang, ini kamu hari Sabtu free gak katanya. Kata saya, oh free Kang, ya udah nanti bantuin saya katanya ya, bantuin saya, bantuin anak OSIS. Oke siap Kang, nanti saya kabarin lagi. Iya. Oke kan, udah tuh saya oke aja kan, nggak tahu kan kalau emang diajak ngikut OSIS gitu. Nah pas gitu, pas udah hari H, tiba-tiba saya disamperin lagi, suruh siap-siap bawa apa, persiapan apa aja yang suruh dibawa kan. Nah abis itu ya udahlah saya ikutin aja kan, soalnya cuma disuruh bantu-bantu doang. Nah setelah itu ya udahlah saya ngikut kan, pakai baju putih abu segala macam plus name tag segala macam. Pas udah di tempat lokasi, nah saya kaget kan, tiba-tiba loh kok saya diomel-omelin gini ya, di apa, kayak di ospek gitulah, suruh jalan jongkok diomel-omelin, apa-apa diwaktuin lah. Nah setelah itu di situ tuh saya sedikit menyesal, kirain cuma suruh bantu-bantu doang apa gitu bawain barang, ternyata malah di ospek, malah jadi direkrut. Nah udah direkrut kan, direkrut itu selama 3 hari kalau nggak salah ya, 3 hari atau 2 hari gitu kan, ada upacara penutupan. Nah di situ baca janji, gak taunya mah baca janji ternyata resmi jadi OSIS. Lah, saya bingung, melohok kan, malah apa namanya, ngelamun di situ. Saya lah, bingung ini kok saya malah jadi OSIS kan. Nah ya udahlah, berjalannya waktu terus saya jalanin aja mau gak mau kan. Saya kan emang dari basic paskibra kepramukaan mah saya udah tau lah gitu, soal bertanggung jawab mah kan bisa aja gitu. Ya udah jalanin aja, enak gak enak ya enakin aja gitu lah pokoknya. Ya pokoknya ternyata semakin kesini makin kesini nyaman juga gitu masuk OSIS. Ya udah gitu Ya, jadi gitu guys ceritanya, agak lucu ya ternyata. Nah, boleh nggak sih Kak tolong spill visi misinya? visi misinya yaitu menjadikan siswa-siswi SMK Bina Mitra menjadi berkualitas, aktif, inovatif, dan bertanggung jawab serta dilandasi iman. Oke, ternyata gitu guys visi misinya. Nah, kalau nanti Kakak menang nih dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-5, ada nggak sih program kerja yang bakal Kakak jalanin? Ya justru banyak sih yang bakal dijalanin, bakal diprogreskan ke depannya banyak. Oke. Nah, terakhir, ada nggak sih pesan yang disampaikan buat Kakak kepada teman-teman di SMK Bina Mitra? Eh, Intinya jangan lupa pilih 02 karena bakal ada apa ya, pesan-pesannya ya udah gitu aja. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan terlalu banyak selingkuh intinya. Aduh, bahaya. Pilih nomor 2. Oke, siap. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk Kak Firly yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita di episode kali ini. Oke, see you on the next video Ngorbitzer. Bye-bye. Halo Ngorbitzer, selamat datang di Ngorbit, ngobrol di Bina Mitra. Di episode kali ini Ngorbit bersama kakak-kakak calon pasangan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Bina Mitra dalam rangka penerimaan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Sekarang kita bersama para kakak-kakak pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Bina Mitra nih. Langsung saja kita sapa yuk. Halo Kak, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Taufik Rofi Nugroho. Saya dari kelas 11 Mitsubishi 2 dan juga pasangan calon Wakil Ketua OSIS ada. Halo, nama saya Zahra Putri Jaini dari kelas 11 PTPN. Nah, kalau boleh tahu kakak-kakak ini dari pasangan calon berapa sih? Kita dari pasangan calon nomor urut 3. Nah, oke.
kakak-kakak sekarang kan jadi calon ketua dan wakil ketua OSIS nih. Sebelumnya boleh ceritain gak sih perjalanan kakak selama di OSIS sampai sekarang jadi calon ketua dan wakil ketua OSIS nih? Awalnya sih saya tuh waktu itu tertarik karena ngelihat kakak kelas saya masuk OSIS di Bina Mitra. Nah terus awalnya saya ngajakin teman-teman di kelas juga buat ikut. Nah habis itu tuh waktu itu kita tuh kumpulan, kita diajakin buat kumpulan di sekolah di kelas 11 iya di kelas 12 apa TKJ ya Iya, waktu ada itu. TKJ. Terus kita di ini deh kayak dilatih diksar gitu. Jadi pada awal mulanya ini kita mengikuti yang namanya seleksi pemilihan anggota OSIS pada tahun 2022. Lebih tepatnya itu 1 tahun yang lalu ya. Nah, jadi waktu seleksi ini kita diberikan yang namanya beberapa soal-soal dan juga pertanyaan yang biasa disebut itu apa ya namanya ya? Ya kayak sidang-sidang gitulah kalau bahasa yang gampang dipahaminya lah. Nah, seleksi ini dipersiapkan untuk acara yang namanya LDKS atau Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Nah, di LDKS ini kegiatannya banyak loh, seru loh. Tapi di balik itu semua ada yang jauh lebih penting daripada kegiatannya, yaitu hal-hal yang kita dapatkan seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga kerjasama. Nah, mungkin buat teman-teman sekalian atau khususnya adik-adik kelas yang akan masuk pada tahun 2025-2026, mungkin kalian tertarik masuk ke dalam anggota OSIS. Nah, mungkin buat adik-adik kelas yang mau masuk nanti, kita tunggu ya kehadirannya. Let's join to OSIS 2025-2026. Oke, ternyata gitu guys ceritanya. Nah, boleh nggak sih kak kalau spill visi misinya? Kalau buat visinya yaitu visi kita menjadikan OSIS dan sekolah SMK Bina Mitra sebagai sekolah yang dikenal oleh masyarakat dan juga mempunyai peserta didik yang berpikir sopan, santun, serta mempunyai pikiran berteknologi. Nah, sedangkan untuk mencapai visi dari kita tadi diperlukan yang namanya misi agar visi atau impian kita bisa tercapai untuk tahun depan. Yang pertama yaitu menyebarluaskan nama SMK Bina Mitra dengan cara mengikuti event-event ataupun acara yang berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain. Lalu yang kedua, menjadikan anggota OSIS sebagai panutan dalam hal kesopanan, kesantunan, dan juga beretika yang baik. Yang ketiga yaitu mengadakan acara-acara yang berbau teknologi untuk mengasah dan melatih dari skill-skill seluruh siswa dan siswi SMK Bina Mitra. Lalu misi kita yang terakhir yaitu melanjutkan program kerja dari ketua OSIS periode sebelumnya yang belum sempat terrealisasikan dan juga melanjutkan program kerja yang telah terlaksanakan. Nah, ternyata gitu guys visi-visinya. Nah, kalau nanti kakak-kakak ini terpilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025, ada nggak sih program kerja yang bakal dijalanin? Nah, tadi untuk program kerja yang bakal kita laksanain itu ada 2. Salah satunya yaitu studi banding dan juga Bina Mitra Ligyu. Mungkin kalian masih bingung nih apa sih studi banding itu? Nah, studi banding itu kita mengundang sekolah lain, lebih tepatnya OSIS dari sekolah lain untuk datang ke sekolah kita SMK Bina Mitra dengan acara apa? Untuk acara saling berbagi informasi, pengalaman, bagaimana sih caranya kita melaksanakan sebuah acara ataupun bagaimana sih caranya mengatasi apabila ada sebuah masalah dalam organisasi. Nah, dan yang lebih utamanya lagi yang lagi ramai saat ini nih untuk sekolah kita yaitu kita ingin insya Allah mengadakan pensi untuk tahun depan. Nah, tujuan kita studi banding ini adalah kita ingin berbagi pengalaman ataupun mencari pengalaman dari sekolah lain, bagaimana caranya kita menarik sponsor ataupun mengajukan sponsor untuk brand-brand tertentu agar mereka mau memberikan dana sponsor untuk sekolah kita dalam acara pentas seni. Nah, sedangkan untuk Bina Mitra Ligyu ini kami tunjukkan untuk para siswa-siswa. Jadi tujuan kami nggak cuma berfokus di OSIS ataupun di sekolah. Siswa-siswi juga harus merasakan program kerja kita. Salah satunya tadi Bina Mitra Ligyu ini nih bentuknya sebagai sebuah turnamen lah. Tapi turnamennya ini antar sekolah dalam bidang e-sport, bisa jadi dari Mobile Legends ataupun Free Fire untuk saat ini. Lalu buat yang siswi-siswi jangan sedih, karena kita juga insya Allah akan melaksanakan
lomba tari tradisional. Nah, tari tradisional ini bukan hanya untuk sekolah kita, tapi dari sekolah lain. Bentuknya sama, kita mengundang sekolah lain untuk hadir dalam turnamen kita yang kita laksanakan. Nah, untuk siswi-siswi ataupun tim nanti bisa membawakan satu tarian daerah ataupun 2 gabungan tarian daerah. Jadi kami ingin siswa dan siswi bisa mengembangkan dan juga mengkreasikan lah apa yang menjadi suatu kelebihan mereka. Jadi nggak perlu tertutup ataupun tidak ada alasan lagi untuk mengeluarkan bakat yang kalian miliki. Itu visi misi dari kami. Oh ternyata gitu guys program kerjanya, ya keren banget sih. Nah yang terakhir, ada nggak sih pesan-pesan buat kakak-kakak ini dari paslon nomor 03 untuk teman-teman SMK Bina Mitra? Mungkin kalau buat teman-teman SMK Bina Mitra, cukup gunakanlah hak suara kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah melakukan yang namanya golput, karena hak suara kalian itu sangat berarti untuk kemajuan sekolah kita. Sekecil apapun ataupun sedikit apapun suara kalian itu sudah cukup sangat berarti. Kami tunggu kalian di tempat pemungutan suara ya. Jangan lupa coblos nomor 3. Oke guys, cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kakak-kakak dari Paslon 03 sudah meluangkan sedikit waktunya untuk menjadi narasumber kita di episode kali ini. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. See you on the next video, Ngorbizar. Bye bye. Bye bye.